Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nasir Channel ya bro, channelnya Bakul Bakso. Di video kali ini saya akan mengulas apa sih penyebab bakso kita itu lembek, tidak kenyal. Pastinya ada bahan dan mungkin lupa atau kelalaian pada teman-teman yang harus diperhatikan ya, bahan maupun campuran atau prosesnya, yaitu kita ikuti isi video ini dikarenakan isi video ini akan mengulas penyebab bakso kita terlalu lembek. Ayo ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan lupa intro dulu. Mantap. Begini ya bro, dalam proses kita bikin bakso supaya kenyal itu dan tidak lembek, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Satu, yaitu bahan. Dua, penggilingan. Tiga, campuran ataupun tepung yang kita campur itu sendiri. Ayo, apa saja? Seperti ini ulasannya. Pertama yang harus kita lakukan yaitu daging. Daging yang kita seleb di penggilingan besar itu jangan di bawah ambang minimal. Misalnya gini, kalau kita menggiling di penggilingan besar itu minimalnya 3 kilo atau 4 kilo, tapi kita gilingnya hanya 1 kilo atau 1,5 kilo, tentunya si penggilingan itu tidak akan bisa menjangkau sudut-sudut yang mana ditempeli oleh daging kita, adonan kita. Dikarenakan apa? Kalau misalnya daging dikit, kita giling di penggilingan besar, yang pasti akan menempel di sudut-sudut penggilingan itu tadi. Apabila abang tukang nyelep tidak telaten untuk membuka dan membersihkan di atap-atapnya, itu pasti tidak akan kalis adonan kita, dan itu adalah penyebab utama bakso kita akan menjadi lembek dikarenakan tidak campur dan tidak akan kales. Maka dari itu saran saya, kalau menggiling misalnya sedikit 1 kilo atau 1,5 kilo, carilah penggilingan yang kapasitasnya kecil, dikarenakan agar adonan kita menjadi kalis nantinya. Itu faktor pertama. Dan faktor lain yaitu cara menggilingnya. Cara menggiling kita itu pakai es batu ya guys. Es batu, jangan airnya, dikarenakan apa? Kalau airnya nanti setelah kita giling itu tentunya akan lebih encer, terlalu berair lah. Maka dari itu tekstur bakso kita juga tidak akan kenyal, pasti akan lembek dikarenakan dari segi adonan pun sudah terlalu mencair. Maka dari itu pakailah es batu, jangan airnya. Jadi es batu nanti bisa mengikat. Kalau kita campur tepung, tepung itu bisa mengikat air es itu tadi di dalamnya sehingga menjadi padat dan kenyal. Dan juga kita biasanya lupa memasukkan garam. Kalau kita lupa memasukkan garam itu tentu di adonan kita itu akan terlalu jemek ya, terlalu berair, dan nantinya setelah kita plotot, kita cetak, itu bakso akan hancur. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, tidak pakai garam. Biasa aku sering melakukan sering terjadi pada diri saya. Dan kedua, pemilihan tepung itu kita harus jeli untuk memilihnya, yaitu tepung apa sih yang harus kita gunakan untuk bahan campuran daging yang akan kita jadikan bakso ini tadi.
yang satu jangan sampai kita memakai terigu ya geng, karena terigu itu teksturnya akan lembek, beda sama kanji maupun sagu. Tapi yang lebih efektif, lebih bagus, lebih super itu pakai sagu. Dan sagu itu pun kita biasanya saya ya bisa memakai takaran yaitu 4:2, 4:1. Kalau sagu itu 4 kilo, misalnya 4 kilo, tapioka itu cukup 1 kilo. Dikarenakan apa? Kalau kita mencampur daging yang mau kita bikin bakso ini tadi, kalau kebanyakan tapioka, tentunya itu akan keras dan kenyal, tapi keras, terlalu keras, tidak ada renyahnya. Tapi kebalikannya, kalau kita banyak sagu, tentunya bakso kita akan kenyal, keras, dan renyah. Itu yang menjadi perbedaan antara tapioka dan sagu. Dan sagu itu pun di tekstur warna bakso kita akan bagus, yaitu kecoklatan, kehitaman agak coklat. Dikarenakan apa? Karena tepung sagu itu sudah berwarna agak kecoklatan ya guys, beda dengan sama yang tapioka. Tapi kalau memang kawan-kawan sukanya pakai tapioka, itu jangan terlalu banyak-banyak, dikarenakan apa? Warnanya pun akan pucat. Ya, ini bisa diakali dengan cara kita harus mencampur dengan kecap manis ya kawan. Kita mencampurnya kecap manis itu agar merubah warna adonan kita dari pucat dan agak kehitaman kecoklatan. Dan tentunya kecap manis itu juga selain untuk merubah warna, juga akan memberikan rasa gurih pada bakso kita setelah jadi nantinya. Yaitu keistimewaan kecap manis ada 2 manfaat: merubah warna dan menambah rasa. Itu, dan tentunya saudara-saudara mungkin lupa mencampur, yaitu namanya pengenyal. Pengenyalnya seperti ini yang namanya saimas, ini imuser untuk menstabilkan adonan agar bisa kenyal. Itu tadi untuk emosional mengikat antara air dengan tepung itu tadi supaya tidak terlalu lembek ya kawan. Dan juga ada yang namanya sobakso seperti ini. Sobakso seperti ini juga untuk pengenyal, pengikat adonan supaya kenyal ya, nantinya setelah jadi bakso akan mantap hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan, dan mungkin kawan-kawan juga bisa mencampurkan STPP, yaitu yang grapefruit ya. Tapi ulasan mengenai STPP nanti kita bahas di video selanjutnya. Dan cukup sampai di sini video ini. Dan apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa beri bantuan dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya bro, agar channel ini bisa berkembang. Dan tentunya saya akan selalu memberi tutorial tentang bakso. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, dan setiap saya mengunggah video baru Anda bisa mendapat notifnya. Yaitu kawan yang bisa saya sampaikan. Dan apabila kawan-kawan ingin bertanya, sharing-sharing, monggo tulis aja di kolom komentar, nanti akan bisa saya jawab sesuai kemampuan saya. Dan kalau resep-resep nanti juga bisa tanya-tanya atau melihat video-video saya sebelum video ini sudah ada.
dan tentunya di channel saya. Inilah channel saya, channel Tukang Bakso. Yuk, terima kasih. Akhir salam, sehat selalu, kuat, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.